Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa melakukan presentase walaupun dalam keadaan daring via Zoom yang materi yang akan dibawakan yaitu psikologi industri, dosen pengampu Ibu Fatmawati Malapiang. Salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Selanjutnya kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Saudari Sabika Salsabila Arfan Yusuf, kemudian Saudara Rizky Triadi Rahman, kemudian saya sendiri Miftahul Akhir. Materi pertama akan dibawakan Saudara Rizky Triadi Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi psikologi industri. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian ilmu psikologi. Pengertian ilmu psikologi secara bahasa atau istilah berasal dari kata pesci yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu atau ilmu. Oleh karena itu, psikologi sering diartikan atau disingkat psikologi sebagai ilmu jiwa. Meskipun ada para ahli yang tidak setuju bahwa psikolog diartikan sebagai ilmu jiwa, Gerungan dalam Bimo 200 menjelaskan penggunaan kedua istilah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ilmu jiwa artinya istilah bahasa Indonesia sehari-hari dikenal tiap-tiap orang. Sebagai akibatnya, penggunaan ilmu jiwa dapat dipergunakan karena artinya yang luas dan sudah lazim dipahami orang. Sedangkan psikologi artinya suatu istilah ilmu pengetahuan, suatu istilah yang signifik ilmu jiwa yang bercorak ilmiah tertentu. Dan yang kedua, ilmu jiwa dipergunakan dalam kata yang lebih luas daripada kata psikologi. Psikologi meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis menggunakan metode-metode ilmiah yang memenuhi kondisinya, syaratnya, serta dimufakati sarjana-sarjana psikologi. Next slide. Dan saya akan menjelaskan apa pengertian ilmu psikologi industri. Psikologi industri dan organisasi adalah aplikasi psikologi dalam bidang pekerjaan. Istilah psikologi kerja dan organisasi memiliki arti psikologi kerja dan organisasi. Dalam arti yang lebih luas, industri juga mencakup pengertian perusahaan. Psikologi industri dan organisasi adalah studi ilmiah tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi, serta proses mental manusia yang ada di perusahaan atau organisasi yang berorientasi pada sistem kegiatan terkoordinasi sekelompok orang secara komparatif untuk mencapai tujuan yang sama di bawah otoritas dan kepemimpinan tertentu. Dari pengertian uraian di atas, dapat disimpulkan psikolog industri adalah cabang ilmu psikolog yang menerapkan teori dan prinsip untuk menerapkan teori dan prinsip produktivitas di tempat kerja dan masalah-masalah di tempat kerja terkait kesejahteraan fisik dan jiwa karyawan. Next slide. Baik, di sini akan menjelaskan sejarah psikologi industri. Yang pertama, sejarah psikologi industri dimulai pada awal abad ke-20 dengan perkembangan cepat terjadi selama Perang Dunia Pertama. Banyak tentara harus dipilih dan psikolog industri dan organisasi diminta untuk merekrut dan menempatkan kandidat untuk posisi yang paling cocok. Tes yang diberikan adalah Army Alpha untuk calon yang bisa membaca dan sebaliknya. Army Beta untuk calon yang tidak bisa membaca. Dan pada tahun 1930-an dengan munculnya studi Hawthorne
atau psikolog menjadi lebih peduli dengan faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Dan selama perang dunia kedua, bidang pendidikan dan pelantikan menjadi topik penting. Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas membuat perusahaan meningkatkan in-company training. Melalui berbagai jenis penelitian, temukan pengetahuan tentang hukum dan prinsip umum yang diterapkan dalam artikulasi proses kerja yang efisien. Inilah yang mempengaruhi desain peralatan. Secara penelitian psikologi industri, penelitian dalam psikologi industri dimulai pada tahun 1942 dengan serangkaian studi di Holland. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji pengaruh aspek fisik lingkungan kerja terhadap efisiensi pekerja. Dan perkembangan psikologi industri di Indonesia sebagai ilmu baru, psikologi mulai dikenal berkembang di Indonesia sekitar tahun 1950-an. Psikologi industri dan organisasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Sebagai ilmu baru, psikologi mulai dikenal dan berkembang. Di antaranya itu yang pertama, tes psikologi yang dilakukan oleh Pusat Psikoteknik Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk memilih Anda untuk masuk ke sekolah menengah teknik kejuruan, serta pengukuran psikometri untuk sekolah menengah. Dan yang kedua, tes psikologi dilakukan oleh Pusat Psikologi Angkatan Darat di Bandung dengan tujuan untuk menyeleksi dan mengkhususkan anggotanya berdasarkan pengukuran psikometri. Selama ini kemungkinan perkembangan psikologi kerja dan organisasi baik melalui penelitian maupun penerapan ilmiah tidak besar, sehingga perkembangan psikologi kerja dan organisasi sebagai ilmu tidak dapat dikatakan signifikan. Persiapan dan pelaksanaan program pelatihan di perusahaan ini membawahi banyak lulusan psikologi. Bidang aplikasi lain yang masih sedikit dipraktikkan adalah bidang konsultasi organisasi atau perusahaan. Meski begitu, ada beberapa lulusan psikologi yang bekerja sebagai konsultan di perusahaan dan beberapa di lembaga manajemen. Yang bisa saya sampaikan, saya serahkan ke moderator. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Sabika Salsabila. Saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, kali ini saya akan memaparkan apa sih manfaat dari psikologi industri ini. Yang pertama, untuk membantu perusahaan atau industri maupun organisasi dalam memenuhi target dalam mencapai tujuan. Lalu yang kedua, mampu memenuhi kesenjangan antara kebutuhan individu dan organisasi maupun industri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja, sehingga bukan saja dapat meningkatkan kompetensi individu, namun dapat juga mengembangkan perusahaan maupun industri. Yang ketiga, dapat menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan cara memperhatikan kepuasan dalam dunia kerja. Jadi dalam berdasarkan uraian yang saya telah paparkan tadi, manfaat dari psikologi industri ini adalah membantu dan dapat memenuhi kualitas kerja kepada para pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Next slide. Saya serahkan ke moderator untuk jenis-jenis psikologi industri. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis psikologi industri. Yang pertama yaitu jenis psikologi personalia atau psikologi pribadi berkaitan dengan manajemen tenaga kerja mulai dari perencanaan, perekrutan, penempatan, pengembangan, dan pemeliharaan staf hingga penghentian karyawan perusahaan. Psikologi
Personalia juga menganalisis pekerjaan untuk mendapatkan gambaran lengkap yang dilakukan setiap karyawan, seringkali menetapkan gaji untuk setiap posisi. Setelah memperoleh bagaimana cara uraian tugas yang lengkap, para personal di bidang psikologi personalia akan mengembangkan alat penilaian kinerja untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Kemudian psikologi konsumen. Psikologi konsumen mempelajari dinamika perilaku konsumen dalam kaitannya dengan keputusan pembelian mereka. Psikologi konsumen juga melakukan penelitian terkait konsumen dan mengembangkan strategi untuk merangsang minat konsumen. Psikologi konsumen juga melihat perlindungan hak konsumen. Kemudian psikologi organisasi, yaitu perilaku organisasi berkaitan dengan perilaku manusia dalam organisasi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan prestasi kerja individu dalam organisasi. Psikologi organisasi umumnya melakukan beberapa survei perilaku karyawan agar supaya menerima bagaimana citra tentang apa yang umumnya diyakini karyawan sebagai kekuatan juga kelemahan organisasi. Biasanya dalam melayani sebagai konsultan. Psikologi organisasi membuat sebuah rekomendasi yang dimana dijelaskan cara-cara di mana area masalah dapat ditingkatkan. Kemudian keselamatan kesehatan kerja, yaitu psikologi industri dan organisasi membahas kesehatan dan keselamatan kerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian analisis posisi, yaitu analisis jabatan, mengkaji komposisi uraian tugas dan uraian tugas untuk setiap posisi dan jabatan dalam organisasi. Kemudian ergonomi, yaitu berkaitan dengan interaksi antara mesin dan manusia di tempat kerja dan bagaimana Anda dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan di tempat kerja. Manusia fokus pada desain tempat kerja, interaksi manusia-mesin, ergonomi, kelelahan fisik, dan stres. Psikologi ini sering bekerja dengan insinyur dan profesional teknis lainnya untuk membuat tempat bekerja lebih aman dan lebih efisien. Misalnya kegiatan dalam subbidang ini yaitu merancang cara menggambar peta yang sangat optimal, merancang sofa yang paling nyaman, dan menganalisis bagaimana cara jadwal kerja yang optimal. Kemudian psikologi sumber daya manusia. Psikologi sumber daya manusia menganalisis proses perkembangan individu, kelompok, atau organisasi. Kemudian slide selanjutnya yaitu kajian dalam psikologi industri. Yang pertama itu psikologi industri sebagai ilmu. Setelah Perang Dunia Kedua, psikologi industri mulai berkembang sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Kemajuan ilmiah psikologi tenaga kerja dan diterapkan di perusahaan dan organisasi. Psikologi industri menggunakan pendekatan ilmiah yang berbeda dan prinsip-prinsip psikolog untuk mengatasi berbagai masalah di tempat kerja. Kemudian psikologi industri mempelajari perilaku manusia. Organisasi psikologi industri mempelajari lebih dalam mengenai perilaku manusia di lingkungan kerja, baik yang diamati maupun yang tidak diamati. Misalnya perilaku yang dapat diamati adalah menulis, berbicara, berjalan, duduk, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak dapat diamati secara fisik adalah pikiran, motivasi, kegembiraan, dan lain-lain. Kemudian perilaku manusia dalam perannya sebagai konsumen dan pekerja. Psikologi industri dunia kerja dengan dua peran, yaitu konsumen dan pekerja. Psikologi industri dan organisasi mengkaji orang-orang yang ada di dunia kerja
dan interaksi mereka dengan pekerjaan mereka sendiri, organisasi lingkungan fisik maupun lingkungan psikososial di tempat kerja. Ketika konsumen individu menjadi pembeli dan pengguna produk dan jasa perusahaan. Dalam lingkungan kerja, perilaku manusia dipelajari dalam hal pelaksanaan tugas pekerjaannya, interaksinya, hubungan dan pengaruh timbal balik dengan pekerjaannya, dengan lingkungan kerja fisiknya, dan dengan lingkungan sosialnya di tempat kerja. Kemudian perilaku manusia dipelajari secara individu dan kelompok. Organisasi memiliki unit kerja yang terdiri dari subdepartemen yang lebih kecil. Bagian tersebut semakin mengecil sampai peran masing-masing individu. Psikologi industri mengkaji bagaimana hubungan antara pengaruh kelompok terhadap perilaku individu dan sebaliknya. Bagaimana individu memengaruhi suatu kelompok, bagaimana individu yang memengaruhi sebuah kelompok. Psikologi industri juga saling berhubungan antar satu sama lain melalui pola, struktur, maupun jenis organisasi yang bisa memengaruhi kemampuan kinerja. Kemudian slide selanjutnya, aspek psikologi industri. Yang pertama itu personil. Psikologi industri menangani praktik personil yang mencakup bidang-bidang seperti analisis pekerjaan, rekrutmen kandidat, seleksi karyawan, penetapan upah, pelatihan karyawan, dan penilaian kinerja karyawan. Para ahli yang bekerja di bidang ini memilih alat atau membuat alat tes baru untuk digunakan serta perekrutan dan promosi karyawan. Kemudian organisasi yaitu psikologi industri dan organisasi membahas masalah kepemimpinan, kepuasan kerja, motivasi karyawan, komunikasi organisasi, manajemen konflik, perubahan organisasi, dan proses kelompok dalam suatu organisasi. Psikologi industri dan organisasi dapat memberikan survei sikap karyawan untuk mendapatkan wawasan tentang pandangan dengan karyawan tentang kekuatan dan kelemahan organisasi. Kemudian faktor manusia yaitu psikologi industri mempelajari desain tempat kerja, interaksi manusia-mesin, desain ergonomis, dan memperhitungkan masalah kelelahan fisik dan stres. Kemudian slide selanjutnya yaitu integrasi keislaman yang akan dibawakan saudari Sabika Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan integrasi keislaman dalam psikologi industri. Nah, Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk segenap umat manusia. Nah, di isi Al-Quran itu tersebut, Allah menyebutkan akal dan perasaan manusia, mengembangkan kepribadian manusia, mengajarkan tauhid, dan masih banyak lagi. Nah, Islam mengajarkan kita untuk bekerja keras dan saling tolong-menolong antar sesama kaum manusia. Nah, Al-Quran merupakan pedoman kerja kebaikan, kerja ibadah, kerja takwa, dan amal saleh yang memandang kerja sebagai kodrat hidup. Nah, Islam mengajarkan dan menganjurkan untuk memilih pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi sesama manusia agar setiap pekerjaan yang dijalani mampu memberi nilai yang baik dan mengangkat derajat manusia baik secara individu maupun kelompok. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, dari uraian di atas dijelaskan bahwa hal ini memperlihatkan bahwa dalam Islam bekerja maupun bagian dari keimanan. Nah, sekaligus sebagai wujud dari bagian keimanan itu sendiri, hal ini pula yang memberikan bahwa pemahaman bekerja hendaknya berada dalam bingkai keimanan kepada Allah. Selanjutnya,
Lalu adapun kesimpulan yang pertama, psikologi industri adalah suatu ilmu yang pelajari perilaku, motivasi, dan emosi dan kognisi sebagai proses mental manusia yang dimana dalam industri berorientasi melalui aktivitas yang terintegrasi melalui kelompok kerja serta dilakukan secara kooperatif guna mencapai tujuan bersama dalam suatu kendali kewenangan dan kepemimpinan tertentu. Lalu yang kedua, pada 1930-an dengan munculnya studi Hawthorne, psikolog menjadi lebih peduli dengan faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Yang ketiga, manfaat dari mempelajari psikologi industri, yaitu psikologi industri adalah membangun dan dapat memenuhi kualitas kerja kepada para pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Lalu yang keempat, adapun jenis-jenis dari psikologi industri, yaitu psikologi personalia, lalu yang kedua psikologi konsumen, yang ketiga perilaku organisasi, yang keempat keselamatan dan kesehatan kerja, analisis posisi, lalu yang kelima ada ergonomi, dan yang terakhir ada psikologi sumber daya manusia. Nah, yang kelima, kesimpulan terakhir yaitu integrasi keislaman pada psikologi industri dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 105 yang bermakna bahwa hal ini memperlihatkan bahwa dalam Islam bekerja merupakan bagian dari keimanan sekaligus sebagai wujud dari bagian keimanan itu sendiri. Hal ini pula yang memberikan bahwa pemahaman bahwa bekerja hendaknya berada dalam bingkai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itulah materi yang sempat kami bawakan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Saudara Rizky Tiradi Rahman dan Saudari Sabika Salsabila yang telah berpartisipasi dalam presentase pada hari ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Fatmawati Malapiang. Kemudian mungkin itulah materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.